Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kanal kita. Pernah tidak kalian merasa kalau obrolan dengan kakek, orang tua, atau bahkan adik kecil kalian itu sering tidak nyambung? Seolah-olah kita hidup di planet yang berbeda padahal tinggal di satu atap. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial, yaitu perjalanan panjang bangsa kita melalui kacamata 7 generasi. Dari mereka yang berjuang di parit peperangan, sampai kalian yang sekarang sedang sibuk memikirkan algoritma media sosial. Ini bukan sekadar pelajaran sejarah yang membosankan di sekolah, tapi ini adalah cerita tentang identitas kita. Kita akan menyelami bagaimana lingkungan, teknologi, dan politik membentuk karakter unik setiap generasi di Indonesia. Jadi, siapkan camilan kalian, duduk yang nyaman, karena kita akan melakukan perjalanan waktu selama beberapa menit ke depan untuk memahami siapa kita sebenarnya. Kita mulai perjalanan kita jauh ke belakang, ke masa di mana kata Indonesia bahkan belum akrab di telinga masyarakat dunia. Kita bicara tentang Greatest Generation, mereka yang lahir sebelum tahun 1928. Bayangkan, kalian lahir di sebuah tanah yang dikuasai oleh bangsa asing selama ratusan tahun. Di masa ini, kalian tidak mengenal apa itu paspor Indonesia atau lagu kebangsaan. Hidup kalian adalah tentang bertahan di bawah sistem kolonial Belanda yang sangat ketat. Pendidikan adalah kemewahan tingkat tinggi yang hanya bisa dicicipi oleh kaum priai atau elit tertentu saja. Bagi rakyat jelata, hidup adalah tentang bekerja di sawah atau perkebunan demi kepentingan penjajah. Namun, justru di tengah tekanan yang luar biasa inilah, benih-benih keberanian mulai tumbuh secara organik di hati para pemuda masa itu. Masih di era Greatest Generation, memasuki masa remaja, ujian hidup mereka makin berat. Saat Belanda pergi, bukannya merdeka, justru Jepang datang dengan janji-janji manis yang ternyata lebih pahit dari empedu. Kalian menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita dipaksa bekerja hingga titik darah penghabisan. Tapi uniknya, generasi ini tidak menyerah. Di masa inilah diplomasi tingkat tinggi dan pergerakan bawah tanah mulai digencarkan. Mereka adalah fondasi paling dasar dari rumah yang kita sebut Indonesia. Tanpa keteguhan hati mereka yang lahir sebelum 1928 ini, mustahil bagi kita untuk mengenal rasa merdeka. Mereka adalah saksi hidup bagaimana sebuah bangsa dikonstruksi dari nol, dari rasa sakit yang sama hingga melahirkan satu visi besar untuk berdaulat. Berlanjut ke Silent Generation, mereka yang lahir antara tahun 1920 sampai 1945. Mengapa disebut generasi bungkam? Karena mereka tumbuh di masa yang penuh dengan ketakutan dan sensor. Namun, tahun kelahiran mereka diawali dengan momen monumental, Sumpah Pemuda. Jika kalian bagian dari generasi ini, kalian tumbuh dengan gema satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa. Masa kecil, kalian dihiasi dengan suara sirin perang dan latihan militer darurat. Kalian adalah remaja yang menyaksikan langsung momen paling bersejarah pada tanggal 17 Agustus 1945. Rasa nasionalisme kalian bukan didapat dari buku teks, tapi dari bau mesiu dan semangat yang membara di jalanan saat mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer. Bagi Silent Generation, pendidikan mulai menjadi mimpi yang dikejar, meskipun fasilitasnya masih sangat memprihatinkan. Sekolah seringkali diadakan di bawah pohon atau di rumah-rumah penduduk dengan alat tulis seadanya. Mereka adalah saksi bagaimana sebuah negara bayi mencoba merangkak di tengah keterbatasan ekonomi. Generasi ini sangat menghargai kerja keras dan loyalitas. Bagi mereka, negara adalah segalanya karena mereka tahu persis betapa mahalnya
harga sebuah kebebasan. Mereka cenderung lebih hemat, berhati-hati dalam berbicara, dan sangat menghormati otoritas. Karakteristik ini terbentuk karena mereka hidup di era transisi yang sangat tidak stabil, di mana keamanan adalah hal yang paling mewah yang bisa dimiliki seseorang. Masuk ke era baby boomer, mereka yang lahir dari tahun 1946 sampai 1964. Dinamakan demikian karena setelah Perang Dunia Kedua berakhir, terjadi ledakan kelahiran di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang baru merdeka. Jika kalian lahir di era ini, kalian tumbuh besar di masa kepemimpinan Bung Karno, yang penuh dengan orasi-orasi revolusioner. Dunia terasa sangat dinamis, namun juga penuh gejolak. Kalian mengalami masa di mana politik menjadi panglima, namun ekonomi justru terjun bebas. Inflasi yang sangat tinggi membuat harga-harga barang pokok tidak masuk akal. Ini adalah masa-masa pembentukan karakter bangsa yang penuh dengan eksperimen ideologi, mulai dari nasionalisme, agama, hingga komunisme yang saling bergesekan satu sama lain. Tragedi terbesar bagi generasi baby boomer adalah peristiwa di sekitar tahun 1965. Ini adalah trauma kolektif yang mengubah arah hidup mereka selamanya. Setelah badai politik itu mereda, mereka memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Fokus hidup mereka berubah total dari revolusi menjadi pembangunan. Generasi ini diajarkan untuk menjadi roda penggerak ekonomi. Mereka adalah arsitek dari birokrasi modern kita. Prinsip hidupnya sederhana. Asal perut kenyang dan situasi stabil, itu sudah cukup. Mereka sangat menjunjung tinggi status sosial, kestabilan karier di instansi pemerintah, dan kepatuhan pada norma-norma tradisional. Banyak dari orang tua atau kakek nenek kita di generasi ini yang memiliki etos kerja luar biasa berat demi menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin. Sekarang kita beralih ke generasi X. Mereka yang lahir antara tahun 1965 sampai 1980. Kalian adalah anak-anak yang tumbuh di puncak kejayaan Orde Baru. Kehidupan kalian sangat teratur, atau lebih tepatnya diatur. Di sekolah, kalian harus menghafal butir-butir Pancasila dan menonton film sejarah yang narasi tunggalnya sudah ditentukan pemerintah. Televisi kalian hanya punya satu saluran, yaitu televisi Republik Indonesia. Informasi sangat terbatas dan terkontrol. Namun, keterbatasan inilah yang membuat kalian menjadi generasi yang sangat mandiri dan tangguh. Kalian tidak punya internet untuk mencari jawaban tugas sekolah. Kalian harus pergi ke perpustakaan dan membolak-balik buku fisik selama berjam-jam. Generasi X adalah saksi kunci perubahan besar di Indonesia. Saat kalian mulai meniti karier, badai krisis moneter tahun 1998 menghantam. Kalian menyaksikan bagaimana kekuasaan yang tampak abadi selama 32 tahun bisa runtuh dalam sekejap. Kalian adalah generasi yang menjembatani dunia analog dan dunia digital. Kalian mengalami masa mengirim surat lewat pos, tapi juga menjadi orang pertama yang belajar menggunakan komputer besar dengan disket kotak. Ketangguhan kalian dalam menghadapi krisis ekonomi dan transisi demokrasi membuat kalian menjadi pemimpin-pemimpin yang pragmatis namun adaptif di masa sekarang. Banyak dari kalian yang kini memegang posisi krusial dalam menentukan arah kebijakan di berbagai sektor. Nah, sekarang kita masuk ke generasi yang paling sering dibahas, yaitu milenial atau generasi Y, lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Kalian adalah generasi transisi yang paling unik. Masa kecil, kalian masih sempat merasakan main kelereng, petak umpet, dan memanjat pohon sampai maghrib. Tapi saat remaja, kalian adalah orang-orang pertama yang mengenal telepon genggam.
warung internet, dan media sosial awal seperti Friendster atau Facebook. Kalian tumbuh dewasa bersamaan dengan perkembangan teknologi yang melesat sangat cepat. Kalian adalah generasi yang sangat percaya diri dan mulai berani mempertanyakan status quo yang selama ini dipegang teguh oleh orang tua kalian. Milenial di Indonesia masuk ke dunia kerja saat persaingan sudah mulai global. Kalian tidak lagi puas hanya menjadi pegawai negeri seperti harapan orang tua. Kalian mulai mencari apa itu passion. Istilah "kerjakan apa yang kamu cintai" mulai populer di era kalian. Namun, di balik semangat kreatif itu, kalian juga menghadapi tekanan mental yang besar. Dunia yang tanpa batas membuat kalian sering membandingkan diri dengan pencapaian orang lain di media sosial. Inilah awal munculnya fenomena burnout dan kegelisahan akan masa depan. Meski begitu, kalian adalah penggerak utama ekonomi kreatif dan industri rintisan atau startup di Indonesia. Kalian mengubah cara kita memesan makanan, transportasi, hingga cara kita berbelanja lewat aplikasi-aplikasi inovatif. Selanjutnya adalah generasi Z, mereka yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012. Jika kalian bagian dari Gen Z, kalian adalah digital natives yang sesungguhnya. Sejak mata terbuka, dunia sudah dalam genggaman. Internet bukan lagi teknologi baru bagi kalian, melainkan kebutuhan dasar seperti oksigen. Kalian tumbuh dengan akses informasi yang nyaris tak terbatas. Jika ingin belajar sesuatu, kalian tinggal buka YouTube atau TikTok. Namun, tantangannya adalah kalian dibombardir oleh ribuan informasi setiap detiknya. Sulit sekali untuk membedakan mana berita yang benar dan mana yang hanya sekadar umpan klik atau hoax. Ini membuat kalian menjadi generasi yang sangat kritis, namun juga mudah cemas. Generasi Z memiliki kesadaran sosial yang jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Kalian sangat peduli pada isu-isu lingkungan, kesetaraan gender, dan yang paling menonjol adalah kesehatan mental. Bagi kalian, membicarakan pergi ke psikolog bukan lagi hal yang tabu atau memalukan. Kalian adalah suara yang vokal di media sosial. Berani melakukan pembatalan atau cancel culture terhadap hal-hal yang dianggap tidak etis. Namun, tekanan untuk selalu terlihat sempurna di dunia digital seringkali membuat kalian merasa tertekan secara sosial. Ekspektasi dari luar begitu besar, sementara kalian masih berproses mencari jati diri di tengah hiruk-pikuk tren yang berganti setiap minggu. Sekarang, kita bicara tentang masa depan, yaitu generasi Alpha yang lahir setelah tahun 2013. Sebagian besar dari kalian adalah anak-anak dari kaum milenial. Hidup kalian benar-benar dikelilingi oleh kecerdasan buatan dan algoritma tingkat tinggi. Bayangkan, banyak dari anak-anak generasi ini yang sudah bisa mengoperasikan tablet, bahkan sebelum mereka lancar berbicara. Hiburan kalian bukan lagi menonton kartun di jam tertentu di televisi, tapi memilih sendiri apa yang ingin ditonton di platform streaming. Kalian mengalami pengalaman unik sekolah dari rumah lewat layar komputer saat pandemi melanda dunia, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh generasi kakek kalian. Tantangan bagi generasi Alpha di Indonesia sangatlah kompleks. Meskipun teknologi ada di mana-mana, kenyataannya akses digital di negara kita belum sepenuhnya merata. Ada kesenjangan besar antara kalian yang tinggal di kota besar dengan fasilitas internet super cepat, dengan teman-teman sebaya di pelosok daerah yang harus mendaki bukit demi mendapatkan sinyal. Kalian dibesarkan oleh orang tua yang jauh lebih melek tentang pola asuh atau parenting. Kalian diajarkan untuk mengekspresikan emosi dengan lebih bebas. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kalian tetap bisa memiliki kemampuan sosial yang baik secara fisik di tengah dunia yang makin individualistik dan serba digital ini.
Setelah kita melihat profil masing-masing generasi, ada satu benang merah yang sangat menarik. Pergeseran nilai dari kolektivisme menuju individualisme yang sehat. Di masa Greatest Generation dan Greatest Silent Generation, kepentingan bangsa dan kelompok adalah di atas segalanya. Seseorang rela mengorbankan nyawa demi cita-cita bersama. Di era baby boomer dan generasi X, fokusnya mulai bergeser ke stabilitas keluarga dan ekonomi pribadi. Namun, tetap dalam koridor kepatuhan pada aturan. Nah, di era milenial dan generasi Z, nilai-nilai tentang kebahagiaan diri sendiri, aktualisasi diri, dan keseimbangan hidup mulai menjadi prioritas utama. Ini bukan berarti egois, tapi lebih kepada kesadaran bahwa untuk memberikan manfaat bagi orang lain, kita harus selesai dengan diri sendiri dulu. Perbedaan cara berkomunikasi ini juga sangat mencolok. Jika kalian bicara dengan baby boomer, komunikasi biasanya bersifat formal, top down, dan penuh basa-basi sebagai bentuk rasa hormat. Tapi, coba lihat generasi Z. Komunikasi sangat langsung, efisien, dan penuh dengan istilah-istilah baru yang mungkin membuat generasi tua geleng-geleng kepala. Ketidaksamaan gaya komunikasi inilah yang seringkali memicu konflik di tempat kerja atau di meja makan keluarga. Namun, jika kita mau sedikit membuka hati, sebenarnya setiap generasi punya cara tersendiri untuk menunjukkan rasa sayang dan kepeduliannya. Hanya medianya saja yang berubah dari sepucuk surat cinta yang harum menjadi sebuah pesan singkat di aplikasi chat. Kita juga harus melihat bagaimana cara setiap generasi mengelola stres. Generasi tua mungkin memilih untuk memendam perasaan dan menganggap bekerja keras adalah obat dari segala kegelisahan. Sebaliknya, generasi muda sekarang sangat vokal tentang kebutuhan mereka untuk beristirahat atau healing. Menariknya, Indonesia sedang berada di titik di mana semua generasi ini berinteraksi secara aktif. Kita punya kakek dari Silent Generation yang bercerita tentang perjuangan, orang tua dari generasi X yang sibuk bekerja, dan anak-anak Gen Z yang sedang asik membuat konten. Kolaborasi antar generasi ini sebenarnya adalah kekuatan super Indonesia jika kita bisa saling memahami tanpa harus saling menghakimi. Sebagai penutup perjalanan waktu kita, penting untuk diingat bahwa tidak ada satu generasi pun yang lebih baik dari yang lain. Setiap generasi lahir dengan tantangannya masing-masing. Greatest Generation berjuang dengan senjata, kita sekarang berjuang dengan jempol dan pikiran kreatif kita di dunia digital. Tantangan Indonesia ke depan, terutama menuju visi emas tahun 2045, bergantung pada bagaimana generasi milenial, Z, dan Alpha bisa mengambil nilai-nilai ketangguhan dari para pendahulu mereka dan menggabungkannya dengan kecanggihan teknologi masa kini. Kita adalah satu rangkaian cerita yang tidak boleh terputus. Terima kasih sudah menyimak video panjang ini sampai akhir. Semoga dengan memahami perjalanan 7 generasi ini, kalian jadi lebih sabar saat mengajari kakek menggunakan telepon pintar, atau lebih mengerti mengapa orang tua kalian sangat khawatir tentang tabungan masa depan. Setiap kita adalah pahlawan di zamannya masing-masing. Jangan lupa untuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Kalian termasuk generasi yang mana nih? Dan apa perbedaan paling mencolok yang kalian rasakan dengan orang tua kalian? Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan jika kalian menikmati konten seperti ini. Sampai jumpa di video mendalam berikutnya. Tetaplah bangga menjadi bagian dari cerita besar Indonesia.